bayar pajak juga. Ketuanya mana? Ini pengurus cuma satu doang yang mana ini? Aduh. Gua dicecer semua nih. Satu doang. Siapa ini? Una. Oh, cantik banget. Namanya Una. Ben. Halo. Halo. Narik Ya, kopi, nanti Ben. security perwakilan dari security bentar lagi serah terima. Pak, itu siap. Om Bewok. Iya, iya. Di sini kita tuh ngontek buat anak muda. Ntar kalau Gua tadi dari Dasana. kalau umpama yang tua datang telat, Gua dari nanti SMK jadi contoh nggak 7 ya. bagus. Depan Orang tua datang duluan, yang muda pada datang. dari situ langsung sih. Jun, terima kasih. Ini kita untuk pertama kalinya ngadain rapat anggota koperasi ya. Ya walaupun cuma sebagian kecil orangnya ya. Jadi ini mungkin sekarang saya terima masukan-masukan dulu kali apa mau gimana nih teman-teman. Agendanya ya tadinya agendanya kan pembukaan ya segala macam laporan keuangan. Tapi kalau secara satu kan masih saya sih ada catatan secara ini. Terus masalah sosial mungkin udah diputuskan ya, sosial per kejadian. Ini Bang. Sini Bu. Ya. Sini Bu. Ini saya Bu. Ya, oke. Masukan dari anggota semua. Sini Bu. Bisa temenin. Hasilnya bagaimana kan gitu. Itu baru penutupan. Ini Bu, nggak apa-apa udah tenang aja nih. Ini kata saya sama Thomas yang kan ada yang bayar ke sana. Nah, Ya. Saya kalau di secara ini artinya yang teman-teman kita pinjam harus doanya handphone. 5 juta ini apa totalnya yang di luar 45.172.000. Jadi total uang kita semuanya 56.984.000 ya. Ini belum masuk semua kayak yang ada yang tanggal 15 bayarnya tanggal 15, yang mungkin bulan ini nggak bayar. Ini udah penerimaan sementara sekarang ini 9.340.000 ya. Kalau keseluruhan Keseluruhan 56.984.000. Sementara modal kita kalau sebentar saya catat, kalau nggak salah kita udah 30 kali cicilan, 30 bulan kali 50 1,5 juta, ditambah uang pokok 100.000, jadi 1.600.000-an kali ya per orang ya. Kalau 56.984 dibagi 7, anggota kita sementara 27. Tapi ini kemungkinan besok ada yang check out lagi kayak Juanda, Sunarto, lagi proses. Tunggu hasil ini dulu, baru mungkin kalau dari semuanya deal, baru saya putuskan itu keluar bahwa ya kita keluar menghargai dong. Dan kita mau ikut ya silakan, mau keluar silakan, kita nggak bisa maksa. Kalau Sunarto dia 2 bulan aja udah nggak bayar tabungan, nggak bayar bunga. Kemarin baru masuk 100 itu kita anggapnya bunga 2 bulan. Sementara tabungannya dia udah 2 bulan nggak bayar, jadi dianggap saya keluar anggap itu udah 2 bulan yang lalu, dan nggak dianggap bulan ini karena dia nggak ikut naruh tabungan. Mau ada masukan itu dari saya bicara gitu. Sampai saat ini 30 bulan. Nominalnya 15 juta. Enggak satu orang, satu per orang. 1,6. Saya kan masuk 15 lebih tuh. Bayarnya 7 bulan yang lalu. Itu gimana? Itu karena kamu ngasih keuntungan, ngasih di total sama pengembangan. Kamu dihitung masuk. Kalau yang kita masuknya nggak dari awal, kita masuk umpama nih. Sekarang saya keuntungannya umpama 300 sama tabungannya 1.600.000, berarti kamu harus bayar 1.900.000 gitu. Sekarang saldo 1 juta. 16 tabungan. Keuntungan? Keuntungannya sekitar
400 sampai 400. Nanti udah 2000. Berapa mundur? Ya. Kalau kamu bayarnya karena saya kalau ada orang masuk apa keluar saya putuskan dengan nilai yang sama karena nanti itu pembagiannya biar sama. Sampai saat ini kalau anggota berapa per anggota? Ya, ini saat ini. kalau 2 juta apa 1,9 berapa? coba nih bagi ini saya kemarin sih sekitar 2.100.000-an. Ini 6. Iya. 27. Nah, ini teman-teman yang ada di luar, 2 juta 110. ini secara keuangan sudah dikuasai. Nah ini pribadi saya kan udah mau memasuki masa pensiun nih. Nah kalau bisa yang muda-muda Enggak, berarti itu mohon kan nanti itu diteruskan. agenda pengurus. Berarti gimana pengurus gitu, termasuk bendahara, termasuk ketua, mau ada perubahan gitu kan sudah selesai. Deal. Agenda selanjutnya apa nih? Coba Thomas, masuk Thomas. Mas, agenda selanjutnya. Oh, siapa Bu? Thomas, masuk. Jadi bahas teriak. Agenda selanjutnya apa, Thomas? Agenda selanjutnya, jadwal agenda selanjutnya. Jadi kalau menurut saya demi kelancaran, jadi jangan cuma ngambilin doang ya. Wajar lah kalau sekali-kali gigim lah. Jadi operasi itu Jadi gini. jadi kelihatan banget yang butuhnya orang-orang itu aja. Enggak apa. Jadi gini, maaf. Saya bantu jawab aja. Ngomong-ngomong orang tua Kalau boleh menurut disebut saya, lagi. antara pinjam dan pinjam itu hak masing-masing. Ada pun anggota yang dia cuma bayar nyetor-nyetor terus dia nggak pernah pinjam, berarti dia kebutuhannya nggak perlu, nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Enggak, maksud saya nggak begini. disuruh wajib dia harus pinjam. Ya, saya sih. Enggak, maksud saya begini. Nanti suatu saat kalau meeting begini omongan, bahasanya seolah-olah kan nggak nyumbang. Jadi sekali-kali ditawarin aja. Jadi untuk menambah ditawarin aja. Ya. Jadi supaya kekompakan operasi itu buat simpan pinjam. Iya, ngerti. Tapi ada pun sebenarnya Ya. tawarin. Kalau memang dia butuh dia ngomong. Dia punya anak untuk ngomong. Ini ada usul dari Pak Nana. Tawarin boleh. Bagi yang Tapi belum ditawarin pernah juga pinjam, sebenarnya. ya mungkin kalau menurut saya, kalau yang belum pinjam itu karena nggak ada keperluan kali. Kalau ada keperluan pasti dia pinjam. Tapi di pendapat Pak Nana mungkin kalau dinamai operasi kan kebersamaan, jadi mungkin nyumbang nyumbang laba. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan orang nggak mau pinjam. Nah barangkali di saat sekarang pada kumpul, ya kan siapa yang kira-kira mau jadi pengurus gitu. Menurut dia tadi saya bilang, ya itu mah terserah lah. Nanti saya kan sebagai orang tua nggak bisa apa-apa. Ya, itu dari Pertama ini saat ini kan udah laporan keuangan. Laporan keuangan kita udah bisa terima, saldo anggota kita kurang lebihnya 2.100.000. itu belum dipotong Kurang lebih ya. Belum dipotong Oh itu belum dipotong pengurus, makanya itu kalau 2 Ya, juta. itu global kotor. Global kotor termasuk pengurus 2.100.000 kurang lebih ya. Udah, itu. Agenda selanjutnya apa lagi? Ya. Nah, bentuk cicilan, bentuk pinjaman dan cicilan ya kita rapatin. Ayo yang mau usul. Ya usul kalau gue sih usul masalah pembentukan tetap aja 6 bulan aja gak usah banyak lama-lama. Tuh, ada yang usul. Kalau lu berapa setujunya aja. Ayo. Yuk, ayo. Sorry ya kawan-kawan ya. Saya mengajukan untuk cicilan bisa jadi 10 bulan. Usul Ya. Kenapa? Karena ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Gimana yang lain mau nggak? Lu kan nggak mau, ya kan lu kan? Ini kan baru masukan. Ya. Yang lain dulu silakan. Yang lain. Yang lainnya kan 10 bulan. Ya. Nur, Roji, ini. Besarnya pinjamannya, kalau bisa itu disesuaikan dengan tabungan dia, gitu. Nggak bisa melebihi tabungan dia untuk pinjaman ya. Demi kelancaran, takutnya defisit saldo. Itu cuma usulan saya juga.
Congnya udah. Hah? Udah. Nah ini keuntungan ya, keuntungan. Keuntungan. Ini tadi kan sempat dibahas juga sama Bang Dedi nih. Ya. Ya kan? Hmm. Keuntungan waktu itu per anggota itu kan berapa 300 berapa itu? Bulan kemarin waktu pas Bagja keluar 300 berapa? 300 berapa? Sekarang udah mungkin Nah, 400. itu mau dibagi atau mau dimasukin ke saldo? Ke saldo. Nah, kalau nih dari saya, kalau seandainya di ACC saya mundur, saya minta dihitung walaupun itu intinya dibagiin, cuman masukin ke saldo pertama simpanan pokok. Nah, itu. Ya ini kita kan gaji kita level kita nih kelasnya UMR ya. UMR. Menurut gua pribadi pinjaman kita sesuaikan dengan cicilan. Jadi gini, per bulan misalkan pinjaman 1 juta. 1 juta berarti per bulan itu untuk 1 juta itu untuk 2 bulan. Berarti bayarnya 5,5. Itu kan udah berikut keuntungan buat koperasi kita, gocapnya. Andai kata pinjaman 2 juta, berarti 4 bulan. Pokoknya disesuaikan GoPay aja tiap bulan. Menurut gua kalau GoPay itu masih masuk lah sama hitungan gaji kita gitu. Kalau pinjaman 3 juta berarti 6 bulan, pinjaman 4 juta berarti 8 bulan, gitu aja. Gitu. Aturan percepatan seperti itu gitu. Saldonya yang 43. Ya kalau untuk saldo kan lihat saldo, lihat siapa peminjam. Antrian, Nah, Bang. untuk peminjam. Nah, untuk peminjam gini juga. Kita lihat nih, kita buka sistem list sampai di tanggal 10 paling enggak tuh list. Beda sama orang yang dadakan ya. Orang yang dadakan. Paling enggak nih sampai di tanggal berapa ya kalau bisa? Tanggal 25 kali ya. List kita buka list lah bahasanya kalau untuk bicara kita buka list. Nih udah bayar koperasi nih bulan ini, udah. Ada rencana mau minjem nih di bulan depan. Itu dia udah ngomong ke pengurus nih, gua minjem. Nah, pengurus nih ngelis nih. Nah, yang untuk bulan depan nih siapa aja? List. Jadi pengurus bisa ngeliat saldo ada berapa dan bisa pembagiannya seperti apa. Mendingan begitu. Kalau yang mau minjem sistem ngelis, udah mesen duluan gitu. Kalau nggak mesen takutnya pengurus juga bingung yang dadakan. Nah nanti kecuali yang dadakan lain. Kalau udah ada yang ngelis duluan, yang dadakan ya mohon maaf gitu aja. Anggota baru nih. Duluan ya. Anggota baru nih. Saya mantan anggota. Iya. Boleh Terbantah. saya mau ngasih pemasukan. Boleh. Kalau ngasih pemasukan sini di mana? Pemasukan apa masukan nih? Beda. Ya terus. Saran. Kritik dan saran. Masukan Kritik berarti, dan bukan saran. pemasukan. Lanjut. Nah, maksud saya begini. Koperasi ini udah bagus, udah berjalan dengan kata pinjaman udah berjalan, angsuran juga lancar. Nah, ini yang perlu diperbaiki menurut saya nih. Satu kepengurusan. Pengurusannya ketua harus tegas, harus merakyat seperti Pak Amin. Nah, kedua iuran wajib kalau pengen pinjamannya gede itu wajibnya ditaikin, jangan gocap, paling nggak cepet. Nah, terus sistem pinjaman seperti saldonya ada 50 juta, kalau satu orang minjem 5 juta berarti kan 10 orang. Sementara anggota banyak, itu gunakan sistem antrian, sistem ngelis. Nah, begitu. Nah, terus sistem angsurannya jangka tempo berapa bulan, yaitu sesuai kemampuan menurut standar 10 bulan. Adapun 5 juta berarti kan 10 bulan berarti 550. Itu berikut iuran wajib berarti 650 kalau itu memang udah ditaikin cepet, ya kan. Adapun yang minjem di bawah 5 juta atau 2 juta atau 3 juta ya sesuai kemampuan mereka, kan begitu. Nah, bila mana ada nasabah yang bulan ini tiba-tiba nggak mau bisa setor gitu ya, ya harus dimaklumin. Yang penting jangka tempo durasi angsuran itu benes selesai lunas gitu, nggak usah dipatokin harus bayar bunganya atau apa. Ini kan duit kita gitu, itu yang pengen saya omongin. Nah, sekali lagi saya tegaskan, kepengurusan dibentuk dulu baru kesana-sananya enak. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kayak gimana Bang Bagja, maksudnya dibentuknya itu gimana? Dibentuknya menurut saya gini, dari kita yang hadir ini kan sebagai pengurus ini kan nggak hadir, berarti kan nggak komitmen. Ya bukan, entah alasannya bagaimana kita nggak tahu ya kan.
ya nyatanya nggak datang ke sini. Gitu. Kita ditunjukkan dari sini ketuanya siapa yang kira-kira komitmen, kan begitu. Ketua 1 orang, satu lagi untuk pencatatan bendahara 1 orang, 2 orang cukup, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak orang, banyak kepala, banyak pemikiran, ribet. Beda pendapat, ribet. Itu. Udah itu aja. Ayo. Lontong aku. Ya betul, Bang Bagja. Oke, saya sambungin ke dari Bang Bagja tadi. Selama ini pengurus ada 4. Mohon maaf ini ya. Bisa kayaknya dibikin 2 aja pengurus, ketua dan bendahara. Dan itu ketua bisa pegang komputer, bendahara. Nah, ketua sama bendahara mesti bisa pegang laptop karena kita udah punya laptop. Poin saya sih cuma 2. Pengurus bikin hanya 2, ketua dan bendahara. Yang kedua, kembali lagi ke dompet masing-masing ya. Nggak semuanya orang duitnya banyak lah gitu ya. Ada yang mampunya cuman bisa sebulan atau cicilan sebulan 200.000 atau 300.000. Makanya saya dari tadi mau nyaranin kalau bisa yang nggak mampu bisa 10 bulan. Bagi yang mampu 6 bulan sok silakan asal dia nggak merasa merugi. Ya, karena di kita itu kalau sampai satu keluar, saya yakin 2 tahun ke depan habis anggotanya. Dari 35 kalau sisa 15 kan nggak lucu, bukan ngembang namanya. Terus satu lagi, kalau ada yang mau masuk baru, nah kan kita udah lumayan ya 2 juta untuk kelas kita, nah 2 juta lumayan ya. Gede. Enggak, ini pengeluaran yang untuk ini apakah dari berasnya bayar hutang atau memang gimana? Itu kan jadi bisa aja begitu ya. Bukan ayo kan dari bilang begitu kan bisa dengan 2 tahun ke depan itu bisa berkurang. Nah berkurangnya ini dari mana dulu? Kita juga kan nggak bisa lihat satu pihak aja yuk. Gitu Kita kan? contoh nyata aja nih, Edot. Iya. Ketidakmampuan dia cuma hanya bisa bayar bunga. Ini koperasi apa bisnis? Betul. Jangan memberatkan anggota. Iya, kita anggap nih Edotnya ada di sini ya. Sebentar, Bang Ayu. Ya. Koperasi ini dibentuk dengan alasan untuk meringankan beban membantu teman-teman yang sedang membutuhkan. Gitu. Bukan untuk bisnis. Kalau bisnis bukan di sini tempatnya. Kalau kayak model Freddy, oke, aku minjem kalau duit sendiri, ini kan duit kita. Duit kita sama-sama bareng-bareng. Ya. Kamu gedenya berapa sih? Hah? Gedenya berapa? Apanya? Iya, itu kan gedenya. Gede gimana maksudnya? Pinjam apa itu? Maksimal Apa tadi? Ya, apanya? Apanya? Bunganya. bunga. Jadi gini, Kalau lu nggak bayar bulan ini, ya bayar kan bunganya. minjem 3 juta, Ya. 6 bulan, sebulannya 550, tambah iuran gocap 600 dong. Ya 600. Sedangkan dia nggak punya 600. bayar bunganya doang cepet. Bisa bayar bunganya doang. Utang masih utuh. Utang masih utuh. Emang ini rentenir apa-apaan? Kan begitu. Rentenir bukan? Kamu minjemnya berapa duit kalau kayak gitu? 3 juta minjemnya. Mungkin secontoh kamu punya utang. Bulan ini kamu harus bayar 600 berikut wajib. Sementara kamu nggak punya, nggak bisa setor. Ya utang apa? Kasbonnya nih, bunganya nih dilunasin dulu. Utangnya pinjamnya jadi gede kalau nggak bayar. Bukan nggak makanya bikin, gua nah bilang- itu yang bikin berat itu bunganya itu berjalan. Ini Sudah kan rekam bener-bener nih. suara satu. Kita bukan masalah minjem gede, semua juga butuh ya. Semua nama orang itu nggak butuh. Jadi kan Dari Kembali lagi. maaf nih. Ya. Ini kan rapat itu untuk menentukan. Ah. Jadi masukan itu kan dari Pak Wahyu, Sanim, Pak Bagja, itu kan masukan. Ya. Jadi jangan salah satu pihak merasa tersudutkan gitu. Sekarang buat penyelesaiannya pas lagi begini. Gitu. Iya. Jadi, Ambil kalau titik memang yang keberatan, lainnya.
kita tulis tuh keberatannya kenapa. Terus hasil keberatannya itu bisa meringankan itu. Kita nih Kita fair-fairan aja di sini. Saling-saling ini aja. Andai kata utang 3 juta. Utang 3 juta. 2 bulan pertama berjalan, bayar 5,5 gitu ya. Oke, lancar. Bulan ketiga dia macet nih. Menurut gue sih yang namanya bunganya itu benar dibayar. Ini udah benar sih sebenarnya. Udah benar, fair. Menurut gue fair, bayar bunganya. Yang pokoknya dia tetap, dan untuk bulan berikutnya dia kena bunganya lagi fair, karena dia nggak bisa bayar gitu. Ya, karena hasilnya pun juga karena hasil bunga itu bukan buat si pengurus doang, hasilnya ini kan untuk kita semua, untuk seluruh anggota. Yang gitu. jadi masalah kan memberatkan anggota, Pan. Maksudnya gini loh, Pan. Jadi gini, ya makanya saya minta teman-teman itu pun juga komitmen. Gitu loh. Jadi gua setuju sama dia. Oke. Komitmen tentang utang gitu. Kalau menurut kalau dia bayar bunganya maaf ya, lama. Dan kalau yang jadi masalah gini, kalau orang lagi nggak punya, dia hanya bayar bunga, jangan diketusin. Itu sih masalah itu aja. Gitu, jangan diketusin. Kan kita hanya mampu bayar. Dia bayar bunganya, yang penting kan dia utangnya masih tetap nilainya sama, bayar juga. dan nanti dia ke depannya dia bayar lagi, dia bayar bunganya tetap bunganya gitu. Intinya itu. Jadi menurut gua fair, cara ini sebenarnya bayar bunga itu fair. Fairnya itu karena emang hasilnya kan bukan buat untuk siapa-siapa, emang untuk kita semua gitu loh. Hasilnya, hasil pengembangan itu namanya hasil pengembangan. Dibilang. Cuman permasalahan kalau orang yang nggak sanggup bayar tuh jangan diketusin gitu loh, karena orang memang lagi susah. Kalau orang lagi susah tuh sensitif. Orang lagi susah sensitif, orang lagi susah dikatain, lu nggak bayar lu, jangan begitu juga. Tapi ada yang begitu? Caranya. Mungkin ada. Jangan didesak-desak juga. Emang desak Anies acaranya kan bukan. Gitu loh. Tolong aja pengertian. Kalau andai dia masih bayar bunganya terus ya nggak apa-apa. Gitu. Dan saat dia masih bayar bunganya terus kan dia juga nggak punya kesempatan untuk meminjam di koperasi gitu kan. Itu sih menurut gua sih itu fair. Ya wajar gitu. Kalau silakan unek-uneknya dikeluarin gitu. Apa 1 juta itu 3 bulan apa gimana terserah. Bisa sekarang unek-uneknya dikeluarin, makanya ngeriung begini bisa dirubah karena kita itu kumpulnya rapat sekarang itu menentukan yang terbaik gitu. Yang misalkan nggak kuat bayar, dia harusnya bayarnya 5,5 nih, dia cuma bisa bayar saat ini 200, udah nggak apa-apa, diterima duit orang itu, diterima dulu, dicatat dia udah bayar sekian, nanti sambil dia ada lagi dia bayar lagi, ya kan akhirnya selesai gitu loh. Bener, ya jadi istilahnya jangka waktu dia mungkin agak panjang jatuhnya pelunasannya, yang penting nilainya sama. Dimana ini juga dari saya pribadi ya, bukan saya bendahara nih ya, wakil dari pribadi. Gimana kalau umpama taruhlah Edi lah, ada orangnya umpama nih sisa 1,5 juta lagi sekarang nih. Kalau dia bayar bunga terus kan kasihan. Gimana kalau yang 1,5 itu dibikin ya perpanjang kali apa berapa kali jadi 330 apa berapa ya. Ini usulan pribadi ya, bukan saya bendahara ya. Bukan saya bendahara. Saya pribadi bukan saya bendahara, bukan pun saya sebagai tim NT bukan. Ini yang lainnya juga sama. Jadi begini, benar ini masukan ada ini benar. Menengahin aja. Masukan Panana benar. Jadi gini, selama si nasabah anggota yang nggak bisa bayar pun dia kan juga nggak bisa minjem. Jadi kita fleksibelin, kalau andai kata dia memang udah nggak mampu nih, ya udah lu mampunya berapa tiap bulan, lu mampu cuma 250, ya udah lu jangkain 250. Saya mau merangkum. Dengan itu kalau bunganya berjalan berat, makanya bunganya nggak usah berjalan. Enggak, maksud bunga saya berjalan begitu. jadi nih, saya tengahin. Umpama 1,5 juta. Umpama nih Edi kan 1,5 juta lagi nih sekarang. Berarti kalau ditotalin bunga kan 1,650 juta. Intinya kalau dia sanggup nggak kalau 2,5 sebulan ditambah iuran tabungan 50 ini 300. Nah, itu intinya totalnya jadi 1,650 juta. Itu maksud saya. Jadi bunganya tetap
Bunganya tetap berjalan ininya. Berjalannya itu global total Begini, bukan berjalan tiap ya, bulan. dia itu 1,5 utangnya. Kalau di total 3 bulan dia 1.650.000. 1.650.000 lu mau bikin berapa bulan nih? Mau bikin 6 bulan ya udah lu bikin 6 bulan dah. Yang penting lu bayar. Gitu supaya meringankan gitu. Nah, yang ini udah lunas. Ya, yang ini udah lunas misalkan Eret nih. Dia mau pinjam lagi. Kalau nanti dia nggak mampu untuk bayar yang kayak 500 itu gimana? Ya mungkin di apa? Ya, makanya sekarang ganti gini. bukan 6 bulan lagi ya kalau 3 juta kalau mau. Rikro, acan. Acuan gua dari situ kenapa gua minta 10 bulan? Mungkin dengan edit cicilannya per bulan 300 dengan 3 juta ya. Mungkin dia lebih mampu kan? Gitu maksud gua tuh bikin 10 bulan tuh itu. Karena nggak ada lemburan. Itu yang Karena dia nggak ada lemburan. betul. Begitu, ya nggak apa-apa ya mau 10 silakan 10. Ya, jadi takutnya gini bang. 10 sama 6 bunganya kan tetap sama. 10. Tapi kan tenornya lebih cepet. Lu terima nggak? Lu sedangkan lu 6, dia 10. Oke, kalau yang Bunga sama. Terima nggak gitu? Ya mungkin kalau yang 6 itu kan yang buru-buru lunas. Pinjam lagi. dia bisa Dia pinjam bisa lagi. pinjam lagi. Dengan 10 kali, ya maaf nih. Di koperasi yang sudah ada gitu ya. 10 kali. Dia mau minjem lagi, beresin aja yang lama. Pinjam lagi. Ya memang seharusnya gitu. Ya, memang kan begitu. kalau di sini enggak yang gue dengar. Ini gimana? Enggak, gimana? Yang katanya yang masih ada sangkutan nih, umpama pinjam 3 juta. Belum lunas dia mau nyambung lagi. Jadi enggak, katanya bisa dulu. Bisa. Jadi dia mau nambah lagi, apa dia dapetnya kurang. Jadi 1 juta itu potong. Lah, kok yang ini belum lunas bulan pertama kok dia udah minjem lagi gitu. Nah, Bahasanya gini, bahasa potong itu dianggap lunas, Din. Dianggap tapi utang dia lunas. Tapi seharusnya kalau bisa nih ya, ini usul dijeda dulu aja. Lu lunasin dulu, baru lu bisa pinjam lagi. Jangan lu masih ada tunggakan, lu makin lu pinjam lagi. Nah, ini kan kembali lagi ke kebutuhan, Din. Giliran gua pinjam kok gua kagak ada gitu loh. Dulu, karena apa? Katanya itu di luar semua. Ternyata kan gua denger dari teman ada yang minjem berapa? 3 juta. Dia baru bayar 2 juta. Kan masih ada 1 juta tuh. Dia pakai pinjam lagi 3 juta lagi. Dia dapat 2 juta dong. Karena masih jadi 1 juta Nah, tutup. jadi oke. Iya, itu boleh tadi. Tadi sebenarnya boleh, Din. Jadi gini, itu kan karena kemarin itu kan karena kita sistemnya kita belum ngomong ini nih. Besok-besok untuk kedepannya kalau bisa kalau mau minjem itu kita sistem nulis. Kalau nulis gitu orang kadang-kadang ya butuh ya kagak ya. Nih kalau dari saya yang megang uang di kemarin begitu kasusnya memang ada ya. Kasusnya gini, kalau saya yang megang uang selama saldo ada saya kasih dan rekod dia nggak ada masalah, sanggup. Kemarin tuh yang saya ada masalah tuh ya maaf ya, saya kan pegang uang nih, akhirnya buka data juga dong. Narto kejadiannya nih. Waktu itu pas ada mertua apa siapanya istrinya sakit, dia masih 5 bulan lagi. Pinjam lagi. Ya. Top up, bahasanya top up. 5 bulan lagi. Jadi dia mau pinjam lagi 3 juta. Saya bilang kamu kalau nggak sanggup bayar, nggak apa-apa bulan ini nggak bayar. Saya bilang. Udah. Enggak, saya pinjam lagi. Kamu kalau pinjam 3 juta, sekarang lunasin ini kamu dapat cuma duit 250.000. Iya. Saya nggak ACC waktu itu. Ya, antar pengurus miskomunikasi. Pokoknya saya secara ini saya nggak mau dah. Jadi Tiba-tiba dia tetap ngotot, saya pinjam. Ya namanya saya juga kan secara ini ya emang ada haknya, mau yang penting lunas. Ya akhirnya saya kasih 2,5. Tetap dia pinjaman 3 juta, duit 2,5 juta, bulan depannya dia cicilan sampai sekarang. Tuh saya buka data ini, bukan ya kita jangan bilang dari sebelah pihak yang peminjam gini. Saya yang pegang data. Tuh saya kan dari kemarin kalau kamu nggak sanggup bulan ini nggak apa-apa. Akhirnya dia mau keluar gitu, mau keluar bukan nggak boleh keluar. Kalau mau utang tetap utang. Kamu sanggup berapa? Kalau emang udah nggak jadi yang nggak atau nggak sanggup bayar, saya matikan bunganya. Paling umpama dia ada sekarang saya 2.500.000 berarti ada 2.750.000. Nah segitu tuh ya cicil sebulan 200, sebulan 300 kayak contoh Pak ada Spiritujo yang begitu ya lunas sekarang. Gitu. Daripada lu ngegantung
Nyicil enggak, ini enggak. Iya, ya bener. Itu saya dari Sistem saya. top up itu tidak merugikan koperasi. Kenapa? Tetap bunganya kan nambah. Iya. Saya pegang Cuman ya, kalau bisa minimal setengah dulu dia udah bayar. Misalkan nih minjem 3 juta, dia udah bayar 3 bulan Nah, udah itu selesai. makanya saya kemarin tolak tuh dia baru bayar 1 kali Jadi minjem. kalau udah setengah boleh. Asal saldo masih ada Nah, gitu. itu kan saya selama uang ada di saya keluarkan. Paling Maka- saya skip tuh 2 juta. Saya rata-rata tiap bulan saya skip 2 juta. Ya Oh. untuk takutnya ya kita kan nggak tahu darurat kalau kemarin kan ada sosial gimana. Jadi Mas Mamun ya. Makanya nih maksimal ini sekarang hukuman berapa? Minimal. Maksimal sih sekarang 5 juta. Kita nih 5 maksimal 5 juta. Ya. Berarti intinya kan sesuai kemampuan. Ya. Umpamanya 10 kali ya 10 kali. Iya. Umpamanya 15 kali ya 15 kali. jangan. Maksimal 10 bulan. Maksimal aja. Maksimal berarti kan 10. Nah, nih gimana kalau ya 1 juta itu kalau di 4 kali. Nah, kalau sementara 3 juta ke bawah ya Jadi dibikin kalau bisa di bawah 300. 2-3 juta. Misalkan 1 juta 3 bulan. 300 lah. Kan Benar nggak? ini mulai ada 4 bulan. Ada sementara ini 1 juta 4 bulan masih bisa 4 sekarang. bulan. Nah, sakit pas lagi di sini. Hmm. Toh, waktu kemarin ratusan juta hasilnya. Kok mendadak Habis. gak bisa, gak ada 1 juta nungguin akhir bulan. Waktu itu tuh tanggal 9 saya. Akhirnya saking saya kesel, bulan depannya keluarlah. Percuma gak pegang duit pun. Gak taunya ya hasil buruk operasinya itu baru diketahui setelah Marianto keluarin saya. Bahwa duitnya begini. Itu masih yang megang si Alam. Nah, saya Duitnya juga kan. dipakai ya. Nah, Tahu gitu. itu. Masalahnya kan saya dulu jadi ketua. Saya nagih ke sono kemari Ya. juga nol hasilnya. Iya. Udah deh,